Perkenalkan, nama saya Ali Takbir dengan NIM 2212210131. Kali ini saya menjelaskan mengenai tahrij hadis untuk memenuhi tugas UAS Matkul Ulumul Hadis. Pembahasan pertama, pengertian hadis. Yang kedua, metode tahrij hadis. Ketiga, manfaat tahrij hadis. Dan yang keempat, tujuan tahrij hadis. 1. Pengertian tahrij hadis. Secara etimologi, kata tahrij berasal dari kata yahruju huruhan, mendapatkan tambahan tasdid atau syiddat pada ra, ain fiil menjadi tahrij. Yajrujaluhu, yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih bersembunyi, tidak kelihatan, dan masih samar. Pengertian secara etimologi. Petunjuk untuk mengetahui tempat atau letak hadis dari sumbernya yang asli dengan rangkaian sanadnya dengan penjelasan martabat atas tingkatannya sesuai kebutuhan. Dari definisi di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan tahrij hadis adalah mencari dan melacak keberadaan hadis dan rangkaian sanadnya dalam kitab-kitab hadis yang asli untuk memperluas penelitian hadis. 2. Metode tahrij hadis. Metode dengan cara mengetahui perawi pertama, sahabat. Sebelum menggunakan metode ini, tentu seorang peneliti telah mengetahui nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi tentang hadis yang ingin ditahrijnya. Metode tahrij melalui kata pertama dari makna hadis. Metode ini antara lain al-jami, seperti al-jami, al-syahir, fi ahadis, al-bashir, al-nasir, karangan al-suyuti. Metode tahrij melalui kata-kata yang ada dalam hadis. Kita yang membantu metode ini adalah mujam al-mufahras li hadis al-nabawi, karangan Wensin. Metode tahrij dengan cara mengetahui topik hadis. Kebaikan metode ini memudahkan untuk mencari hadis sesuai dengan topik dan mengasahkan ketajaman pikir untuk menentukan topik suatu hadis. Metode tahrij melalui satu hadis. Kebaikan kitab ini, penelitian langsung mengetahui suatu hadis yang dicari sesuai dengan standar pengarang kitabnya. Kelemahan hadis kalau di penelitian dan pengarang kitab menggunakan standar yang berbeda dalam menentukan status hadis. 3. Manfaat tahrij hadis. Mengetahui referensi beberapa buku hadis dengan tahrij. Seseorang yang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis saja hadis tersebut didapatkan. Manfaat menghimpun sejumlah sanad hadis dengan tahrij. Seorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Misalnya terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian ia akan menghimpun sejumlah sanad. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung, muttahil, dan yang terputus, mu'akhir, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatannya. 4. Tujuan tahrij hadis. 1. Dengan melakukan tahrij dapat diketahui sumber-sumber asli suatu hadis serta ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, tahrij dapat menambah perbedaan sanad hadis-hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya. Semakin banyak kitab-kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula perbendaharaan sanad yang memiliki. Tahrij dapat mempelajari keadaan sanad dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apa riwayat tersebut mungati, maubud, dan lain-lain, serta dapat diketahui apakah riwayat tersebut sahih, dan sebagainya. Kesimpulan, dalam pengertian tahrij hadis juga dalam ilmu hadis mengalami perkembangan dengan pengertian yang berbeda-beda. Namun penulisan dapat menyimpulkan bahwa tahrij adalah menempatkan hadis pada sumber aslinya dengan mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Di sisi lain, melalui tahrij hadis dapat diketahui mela sumber kitab-kitab hadis yang otentik, keragaman sanad dan dalam suatu hadis mengenai biografi dan keadaan peristiwanya, serta dapat diketahui pula kualitas hadisnya.
antara yang mahbul diterima dan yang mahdud ditolak sehingga mendapat kejelasan untuk mengamalkannya. Kelima, contoh hadis terkait BK. Anna Suhaibi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amri mu'minin inna amaru kulahu khairu wa laisa daka li ahadi ila il mu'minin inna ashabu syara'u syakara fakana khairu lahu wa in asobahu doro sobari fakana khairu lahu. Artinya, dari Suhaib, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menakjubkan keadaan seseorang mukmin. Sesungguhnya urusan semua baik. Tidakkah ada yang demikian ini kecuali kepada seorang mukmin? Jika ditimpa hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Ia adalah yang baik baginya. Jika ditimpakan sesuatu hal yang menyusahkan, dia sabar. Maka itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.